Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? May Day atau 1 Mei sesungguhnya adalah hari yang sangat bersejarah, khususnya bagi para kaum buruh. Dari berbagai literatur yang kita semua membaca, dan saya yakin kita adalah orang-orang yang sangat melek dengan literasi gitu ya, bahwa peristiwa ada pernah terjadi khususnya pada tahun 1886. Itu adalah satu peristiwa di mana para kaum buruh bergerak bersama di seluruh belahan dunia, khususnya di Amerika Serikat, di Chicago pada saat itu gitu ya. Yang kita kemudian dari literatur itu terungkap bahwa ada peristiwa kolosal. Para buruh serentak turun ke jalan bergerak menuntut hak-haknya karena mereka tidak sudi lagi dipekerjakan atau diperbudak oleh perusahaan-perusahaan yang dipekerjakan tanpa batas waktu. Di mana pada saat itu kalau dihitung dalam sejarah itu adalah rata-rata buruh dipekerjakan minimal antara 18 sampai 20 jam dalam sehari. Oleh karena itu pada saat itu buruh kemudian menuntut hak-haknya untuk diperlakukan secara manusiawi. Itulah sesungguhnya esensi hari buruh. Sekali lagi saya ulangi bahwa 1 Mei adalah sesungguhnya hari yang paling bersejarah yang kita peringati secara serentak. Bahkan di Indonesia saja, baru saja beberapa menikmati kita kemerdekaannya itu adalah pada tahun 1946 gitu ya. Itu 1 Mei sesungguhnya sudah dirayakan hari buruh yang kemudian dinobatkan bahwa itu adalah bagian dari jejak sejarah yang pertama kali kan di saat kabinet Syahrir gitu ya. Jadi hari Mei sekali lagi bukan hari biasa, bukan karena tanggal merah lalu kemudian dimanfaatkan untuk berlibur. Tapi 1 Mei sesungguhnya adalah hari sejarah di mana para buruh melakukan perlawanan. Jadi bukan perayaan biasa, tapi adalah perlawanan menuntut hak-haknya gitu ya. Itu yang kita tahu semua dalam perayaan hari buruh itu. Itulah sebabnya maka hadirnya gitu ya. Karena kita saksikan semua di Monas karena ini adalah peristiwa sejarah di Indonesia, perayaan hari buruh atau May Day yang biasanya menutup jalan, aksi dan macam-macam gitu ya. Seharian penuh terjadi macet, ini kemudian berkumpul di satu tempat yaitu adalah di Monas. Dan hadir di sana adalah kepala negara, Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto. Secara sejarah tentu mencatat juga bahwa hari itu kepala negara memberikan pengakuan. Jadi negara hadir memberikan pengakuan atas keringat buruh gitu. Sehingga dalam banyak hal orang memberi apresiasi bahwa hari sakral itulah kemudian Prabowo hadir di sana itu artinya menghargai buruh. Hanya saja kemudian di balik itu justru hari sakral itu menjadi kiku. Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah Prabowo lupa membaca rondom acara atau justru tiba-tiba pikiran Prabowo berubah ketika melihat lautan massa. Karena ada ribuan bahkan mungkin puluhan ribu buruh berkumpul di sana. Jangan-jangan Prabowo mengira bahwa itu adalah kembali panggung kampanye mereka untuk Pilpres. Atau jangan-jangan itu adalah panggung di mana Prabowo untuk memberikan citra kepada publik atas program-programnya. Kenapa kemudian saya menyebut bahwa panggung itu menjadi kiku yang seharusnya sakral? Karena ternyata Prabowo tidak membaca situasi atau gagal membaca momentum atau salah panggung gitu ya. Yang banyak orang kemudian memplesetkan seolah-olah May Day di Monas itu adalah panggung festival MBG oleh Prabowo Subianto. Seperti yang kita saksikan tadi di awal video ini. Itu kemudian lagi-lagi Prabowo pidatonya adalah soal MBG. Sejatinya kalau Prabowo paham betul ini adalah panggung buruh. Di mana buruh sekali lagi jejak sejarahnya adalah yang dituntut itu adalah hak
bukan sedekah. Sekali lagi, buruh selalu bergerak turun itu adalah hak yang harus dipenuhi pada saat itu. Yaitu sederhananya adalah regulasi jaminan kepastian upah mereka, jaminan kepastian atas perlindungan mereka bekerja, dan jaminan kepastian atas keselamatan dan kesehatan mereka. Itu sederhananya adalah tuntutan para buruh. Bukan kemudian mereka disuguhi daftar menu makan siang. Meskipun pelaksanaan pada saat itu adalah agak panas matahari gitu ya. Jadi itu yang saya istilahkan, apakah Prabowo pada saat itu lupa membaca random acara yang disiapkan oleh panitia, atau tiba-tiba kemudian pikirannya ke sana kemari karena melihat lautan massa lalu kemudian menduga bahwa forum hari itu adalah forum kampanye yang sisa sesungguhnya adalah tahun 2009 masih menyisakan beberapa waktu lagi atau beberapa tahun lagi gitu ya. Tapi itulah Prabowo, di mana dapat panggung, di mana di situ ada podium, ada massa, kadang berapi-api. Meskipun lupa diri bahwa ternyata itu bukan momentumnya. Forum kemarin adalah buruh, menuntutnya adalah regulasi dan bukan menuntut daftar menu gitu ya. Kecuali kalau seandainya atau jangan-jangan sempat ada berbisik di perjalanan bahwa masanya itu bukan buruh. Jangan-jangan di hadapan Prabowo yang dilihat di situ adalah justru para kontraktor SPPG. Sehingga kalau itu adalah di depannya para kontraktor SPPG, maka Prabowo tidak perlu lantang bertanya apakah MBG itu bermanfaat. Tanpa ditanya pun para pelaku-pelaku SPPG akan rela berdiri, bahkan kemudian urat lehernya pun bisa kelihatan berteriak MBG pasti bermanfaat. Karena minimal manfaat itu adalah masuk pada kantong mereka, para kontraktor yang menikmati anggaran triliunan rupiah. Bahkan ratusan triliun untuk anggaran makan gizi gratis gitu ya. Itu yang sebenarnya agak-agak kemudian menjadi, saya sebut bahwa forum May Day kemarin di Monas itu adalah harusnya sakral tapi kemudian berubah menjadi kiku, dan bahkan nilai kesakralannya itu menjadi tergerus hampir habis. Bahkan lebih diperparah adalah karena lagi-lagi ini kaitan dengan pemahaman kita semua gitu ya, termasuk terutama bagi Prabowo, karena ternyata di luar arena, tidak jauh dari arena forum itu, panggung May Day, ada satu seremoni yang juga mengusik kita gitu ya. Yaitu adalah pembagian, jadi bukan MBG, makan gizi gratis, tapi ini adalah pembagian sembako gratis. Baru kali ini dalam sejarah ada peristiwa May Day itu kemudian diisi dengan pembagian sembako gratis. Kalau sekedar Prabowo buka baju lalu kemudian melempar ke panggung, maka kita bisa menyebut itulah Prabowo. Karena larut dalam suasana massa yang mungkin mereka lagi-lagi adalah dipikirnya ini konser. Mungkin konser MBG. Tapi ketika ada pembagian sembako di arena tersebut, kemudian pikiran publik menjadi liar bertanya apakah ini forum May Day atau jangan-jangan sekali lagi adalah kampanye politik. Yang pasti bahwa pembagian sembako ini sesungguhnya adalah menghina martabat bagi kaum buruh yang dituntut mereka adalah bukan beras gratis, tapi kepastian upah mereka untuk bisa membeli beras sendiri, bukan menerima beras gratis. Itu yang harus dipahami oleh para pengambil kebijakan, terutama adalah Prabowo gitu ya. Ini yang berkaitan, komentar kita berkaitan soal May Day kembali. Kita boleh berbeda pendapat teman-teman sekalian, tapi itulah catatan gitu ya, yang tentu sekali lagi saya memberi apresiasi hadirnya Prabowo di lapangan itu pertanda bahwa negara mengakui keringat buruh kita. Tapi pada saat bersamaan Prabowo sepertinya lupa diri, terlalu larut dalam lautan massa, lalu kemudian dipikirnya yang ada di hadapan mereka adalah para penikmat MBG. Dipikirnya di hadapan mereka itu adalah para kontraktor SPPG. Sehingga betul kata beberapa terutama Ketua BEM UGM gitu ya, Tio, dimanapun dan kapanpun, panggung apapun, Prabowo selalu pidatonya cuma satu, soal MBG. Sekali Pak Prabowo, mungkin hari ini kita perlu ingatkan bahwa ada momen tertentu
MBG tidak perlu diumumkan. Meskipun itu adalah program prioritas Anda, tapi karena pada sisi lain justru proyek MBG banyak mencederai. Teman-teman sekalian, ini adalah komentar kita sekali lagi ya. Dan saya ingin menekankan bahwa sekali lagi 1 Mei atau Mei adalah hari perlawanan buruh. Bukan hari untuk merayakan memenuhi ambisi penguasa untuk pentas di hadapan kita. Boleh saja kemudian pemerintah membagi sembako gratis, tapi ketahuilah itu momennya untuk kepentingan para penerima PKH. Yang kita kenal semua ini biasa ada BLT dan macam-macam. Membagi di depan publik itu sesungguhnya adalah menghina martabat manusia. Sekaligus pengakuan kita bahwa ternyata hari ini Indonesia masih berada pada negara yang miskin karena masyarakatnya masih ngantri menunggu pembagian beras. Katanya swasembada beras, tapi faktanya adalah swasembada masyarakatnya antri berbaris berebutan beras. Dan itu disorot oleh publik. Nah, teman-teman sekalian, ada yang lebih ironi. Di saat di Monas berbagi beras gratis, sembako gratis gitu ya, ada fakta lain. Jadi kalau konsernya itu di Monas, ada fakta lain yang menurut saya adalah terlepas ada menyebut bahwa ada ditemukan macam-macam gitu ya. Tapi ada kelompok massa yang kemudian menyuarakan aspirasinya. Kelompok buruh, ada yang dilakukan turun itu langsung ke DPR gitu ya. Lalu kemudian ada di beberapa daerah lain termasuk di Bandung yang kemudian bergejolak. Anehnya adalah justru aparat melakukan aksi tangkap mereka. Ini menambah lagi catatan, sudah ada ribuan aktivis ditangkap di periode Prabowo ini. Dan sekarang Hari Buruh ditangkap lagi. Sesungguhnya saya membayangkan seandainya seluruh yang berteriak itu adalah MBG tidak bermanfaat ditangkap, itu justru jauh lebih bisa menjadi kegaduhan gitu ya. Karena itu fakta ketika Prabowo pidato bahwa apakah MBG bermanfaat, justru dijawab dengan spontan dan ini bukan skenario, adalah di buruh itu tidak. Harusnya yang ditanyakan oleh Prabowo adalah apakah hari ini setuju kita berjuang bersama-sama memastikan hak-hak buruh. Sama kemudian tepat yang di Bandung adalah harusnya Prabowo langsung menyatakan bahwa kami sebagai kepala negara, sebagai presiden yang hadir di hadapan para buruh, itu membuktikan bahwa saya komitmen melindungi buruh dan hari ini pun menyatakan bahwa seluruh yang ditangkap itu kemudian harus dilepas dan tidak boleh ada tindakan kekerasan. Walau sekali lagi, apakah di Monas itu pidato atau konser MBG lalu kemudian buruh memperjuangkan haknya, atau pada saat bersamaan memang Prabowo itu kemudian tidak tahu ada apa yang terjadi di luar karena terlalu larut pada nafsu mereka untuk terus berpidato meskipun momentumnya tidak tepat. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu pada edisi berikutnya.